PT Indosat Tbk berkolaborasi dengan raksasa teknologi Nvidia dan Universitas Gadjah Mada mendirikan UGM Indosat Nvidia AI Technology Center atau NVAITC. Fasilitas ini menjadi pusat teknologi AI berbasis universitas pertama di Indonesia. Pusat riset ini ditenagai langsung oleh platform AI full stack milik Nvidia serta GPU Merdeka yang merupakan layanan software dan GPU as a service dari Indosat. PT Indosat Tbk resmi meluncurkan UGM Indosat Nvidia AI Technology Center bersama Nvidia dan Universitas Gadjah Mada. Peluncuran kolaborasi ini menandai berdirinya pusat riset teknologi kecerdasan buatan berbasis universitas pertama di Indonesia. PT Indosat Tbk berkolaborasi dengan raksasa teknologi Nvidia dan Universitas Gadjah Mada mendirikan UGM Indosat Nvidia AI Technology Center atau NVAITC. Fasilitas ini menjadi pusat teknologi AI berbasis universitas pertama di Indonesia. Pusat riset ini ditenagai langsung oleh platform AI full stack milik Nvidia serta GPU Merdeka yang merupakan layanan software dan GPU as a service dari Indosat. Presiden Direktur dan CEO Indosat Vikram Sinha menegaskan bahwa inisiatif ini dihadirkan untuk membawa teknologi dan keahlian AI global ke Indonesia. Langkah ini sekaligus memperluas akses bagi ekosistem peneliti, mahasiswa, hingga startup di seluruh tanah air. Sementara itu, Vice President Nvidia Mark Hamilton mengonfirmasi komitmen Nvidia dalam membekali talenta Indonesia dengan model terbuka serta keahlian terdepan dunia guna mendorong inovasi berdampak nyata. Rektor UGM Ova Emilia menyampaikan bahwa pusat riset ini akan mengakselerasi hilirisasi riset multidisiplin di bidang kesehatan, pertanian, dan penanganan bencana. Pada tahap awal, NVAITC memfokuskan riset pada Enos TB untuk screening tuberkulosis, platform Smart Agri untuk pertanian presisi iklim tropis, serta Tech for Disaster untuk mitigasi bencana berbasis AI geospasial. Kehadiran pusat AI ini diharapkan mampu mencetak SDM unggul yang siap menjawab tantangan di masa depan. Berbagai sumber redaksi. Pemirsa, PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk mengantongi total nilai kontrak sebesar Rp582,76 miliar di sepanjang semester 1 2026. Emiten pelayaran berkode LP ini juga sukses meraup dana right issue sebesar Rp739,34 miliar untuk mendukung ekspansi armada internasional. PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk membukukan perolehan kontrak yang solid di tengah dinamika industri maritim global. LP berhasil mengantongi kontrak domestik senilai Rp276,04 miliar dan kontrak internasional sebesar Rp306,71 miliar. Corporate Secretary LP Wawan Heri Purnomo menegaskan bahwa perolehan total kontrak Rp582,76 miliar ini menjadi bukti tingginya kepercayaan klien terhadap kapasitas operasional armada perseroan. Direktur Utama LP Eka Tani Putra menyampaikan bahwa perseroan telah merampungkan proses aksi korporasi right issue pada 23 Juli 2026 dengan menghimpun dana sebesar Rp739,34 miliar. Dalam periode perdagangan HMETD, sebanyak 99,90% saham diserap investor dengan tingkat kelebihan pesanan atau oversubscription mencapai 39,79 kali pada tahap penjatahan. Seluruh dana segar tersebut akan dimanfaatkan secara aktif untuk ekspansi serta peremajaan armada kapal lepas pantai perseroan. Guna memperkuat jangkauan bisnis internasional, LP membentuk dua entitas anak di Singapura yakni LP International dan LP Samudra Offshore. Chief Operating Officer LP International Dev Rihtandaka mengonfirmasi bahwa perseroan telah mengamankan kontrak baru di NMB Field Malaysia senilai Rp53,4 juta atau setara Rp234,34 miliar. Selain itu, perseroan juga tengah menjajaki potensi kontrak baru awal semester 2 2026 dengan estimasi nilai $1,50 juta Amerika. Berbagai sumber redaksi.
Pemirsa, selanjutnya mari kita simak pergerakan IHSG setelah penutupan di sesi pertama pada siang hari ini, di mana IHSG bergerak menguat di 1,26% ke level 6.482,57. Adapun tadi pagi IHSG dibuka di level 6.448 dan sempat menyentuh titik tertinggi ke level 6.490. 397 saham menguat, 218 saham melemah, dan 178 saham stagnan atau tidak bergerak. Dari top gainers pemirsa, atau saham-saham yang mengalami penguatan tertinggi, antara lain ada Inet yang menguat di 23,08%, ya dari top gainers ada Inet yang menguat di 23,08%, ISAT menguat di 2,36%, Bumi menguat di 2,76%, dan BRMS menguat di 4,84%. Dari top losers pemirsa ada Kota yang melemah di 5,08%, IATA melemah di 2,61%, JGLE melemah di 2,25%, dan SLIS melemah di 1,96%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, ada energi yang mengalami penguatan di 2,68%, infrastruktur menguat di 1,73%, sementara itu properti melemah di 0,62%, keuangan juga ikut melemah di 0,14%. Pemirsa, PT Satnusa Persada Tbk memperoleh fasilitas kredit baru dan tambahan limit pembiayaan dari PT Bank Mandiri Tbk senilai 25 juta US dollar. Fasilitas pendanaan emiten manufaktur elektronik berkode PTSN ini dialokasikan untuk memperkuat likuiditas serta mendukung ekspansi proyek baru. PT Satnusa Persada Tbk resmi mengamankan dukungan pendanaan baru dari perbankan BUMN PT Bank Mandiri Persero Tbk. Berdasarkan laporan keterbukaan informasi, kesepakatan pembiayaan dengan total nilai 25 juta dolar Amerika ini telah ditandatangani pada 13 Agustus 2025. Fasilitas tersebut terdiri atas kredit investasi sebesar 11,2 juta dolar Amerika, kredit modal kerja revolving 4,4 juta dolar Amerika, kredit modal kerja transaksional 4,4 juta dolar Amerika, serta tambahan treasury line 5 juta dolar Amerika. Direktur Utama Satnusa Persada Abidin Afan menjelaskan bahwa fasilitas pembiayaan baru ini akan memberikan fleksibilitas pendanaan yang lebih besar bagi perseroan. Fleksibilitas tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung pengembangan usaha, termasuk investasi pada berbagai proyek baru yang akan datang. Manajemen optimistis suntikan dana dari Bank Mandiri ini akan menjadi pendorong utama pertumbuhan kinerja operasional perseroan ke depan. Lebih lanjut, Abidin menegaskan bahwa fasilitas kredit ini secara langsung akan memperkuat profil likuiditas keuangan perseroan. Meski mengakibatkan adanya peningkatan beban keuangan akibat pembayaran bunga secara berkala, manajemen memastikan kelangsungan usaha tetap terjaga solid. Dengan ruang pendanaan yang makin luas, perseroan siap menangkap peluang pertumbuhan di industri manufaktur elektronik. Berbagai sumber ada di channel.